Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempresentasikan tentang penerapan metode naif Bayes untuk menyelesaikan soal dataset. Ya, kelompok kami beranggotakan yang pertama Karin Ditya, yang kedua adalah Fahim. Ya, langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah metode naif Bayes. Metode naif Bayes merupakan salah satu metode yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naif Bayes merupakan pengklasifikasian dengan mode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya, sehingga dikenal dengan nama teorema Bayes. Teori keputusan Bayes adalah pendekatan statistik yang fundamental dalam pengenalan pola atau pattern recognition. Pendekatan ini didasarkan pada kuantifikasi trade-off antara berbagai keputusan klasifikasi dan menggunakan probabilitas dan ongkos atau konsekuensi yang ditimbulkan dalam keputusan-keputusan tersebut. Ya, selanjutnya, tahapan dari proses algoritma naif Bayes adalah yang pertama adalah menghitung kelas atau label, yang kedua adalah menghitung jumlah kasus per kelas, yang ketiga adalah kalikan semua variabel kelas, yang keempat adalah membandingkan hasil per kelas. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan naif Bayes. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya yang pertama adalah mudah dibuat, dan yang kedua adalah hasilnya yang bagus lah. Yang kedua adalah kekurangannya. Kekurangannya adalah asumsi independen antara atribut membuat akurasi berkurang. Ya, selanjutnya adalah rumus pendekatan Bayesian untuk estimasi probabilitas. Ya, rumus ini. Yang pertama adalah P AI per VI sama dengan NC plus MP per N plus M dalam kurung 2.1. 2 kali 1. Keterangannya adalah N, jumlah data training, di mana V sama dengan VI. NC adalah jumlah data training di mana V sama dengan VI dan A adalah sama dengan AI. P sama dengan prior estimate. Untuk P dalam kurung AI per VI dalam tutup kurung. M merupakan ukuran sampel ekuivalen. Atau kita bisa menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu P dalam kurung VI per P dalam kurung VI sama dengan N per jumlah. Keterangannya adalah P VI sama dengan probabilitas hipotesis VI atau prior. N adalah jumlah data training di mana V sama dengan VI. Kemudian jumlah adalah jumlah data training. Ya, selanjutnya akan oleh Karin Ditya. Ya, selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus dari tabel hipertensi. Dari tabel di atas, data pasien hipertensi bisa dilihat dari atribut berat badan, usia, dan jenis kelamin. Misalkan kita ingin melompokan pasien berat badan overweight, usia tua, dan jenis kelamin laki-laki, tentukan probabilitas hipertensi dan probabilitas tidak hipertensi. Dan kemudian tentukan berapa persen pasien yang hipertensi dan berapa persen yang tidak hipertensi. Serta tentukan pasien berat badan overweight, usia tua, dan jenis kelamin laki-laki hipertensi atau tidak. Ya, yang pertama menghitung pasien hipertensi iya dan tidak. Menggunakan rumus PVJ. Untuk menghitung probabilitas hipertensi menggunakan rumus untuk menghitung pasien hipertensi iya dan tidak menggunakan rumus P dalam kurung VJ sama dengan N per jumlah. Untuk yang ya, N sama dengan 5,
per jumlah sama dengan 10. 5 per 10 sama dengan 0,5. Begitu pula dengan yang tidak. Tidak, N sama dengan 5. Jumlah sama dengan 10. N per jumlah sama dengan 5 per 10 atau sama dengan 0,5. Jadi probabilitasnya adalah 0,5. Itu yang ya dan tidak 0,5 semua. Yang kedua, menghitung probabilitas ya hipertensi pada pasien berat badan overweight, usia tua, dan jenis kelamin laki-laki. Yang A, P overweight ya. Gunakan rumus seperti yang pertama. 5 N per jumlah atau N-nya sama dengan 5, jumlah sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Untuk yang B, P tua per ya sama dengan 4 per 8 atau sama dengan 0,5. Yang C, P laki-laki per ya sama dengan 4 per 8 sama dengan 0,5. Selanjutnya, menghitung probabilitas tidak hipertensi pada pasien berat badan overweight, usia tua, dan jenis kelamin laki-laki. Yang A, P overweight tidak. N sama dengan 0, jumlah sama dengan 5. 0 per 5 sama dengan 0. B, P tua per tidak. N sama dengan 4, jumlah sama dengan 8. 4 per 8 sama dengan 0,5. C, P laki-laki per tidak. 4, N sama dengan 4, per jumlah sama dengan 8, sama dengan hasilnya 0,5. Lalu menentukan berapa persen pasien hipertensi. Hipertensi ya sama dengan P ya atau jumlah yang awal tadi dikalikan dengan P overweight per ya dikalikan P tua per ya dikalikan P laki-laki per ya atau sama dengan 0,5 dikalikan 1 dikalikan 0,5 dikalikan 0,5 sama dengan 0,125 atau sama dengan 12,5%. Selanjutnya menghitung berapa persen pasien tidak hipertensi. Menentukan berapa persen pasien yang tidak hipertensi. B, hipertensi tidak sama dengan P dikalikan P overweight per tidak, P tua per tidak dikalikan P laki-laki per tidak atau sama dengan 0,5 dikalikan 0 dikalikan 0,5 dikalikan 0,5 atau sama dengan hasilnya 0 atau 0% hasilnya. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan hipertensi di atas dengan tidak hipertensi 12 dengan berat badan usia tua dan jenis laki-laki positif terkena hipertensi atau ya hipertensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.